Halo, sobat saya dimanapun berada bersama saya di sini Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang sedang viral juga ya. Sudah beberapa hari viral, yaitu kasus di mana salah satu orang tua pasien anak yang memukul perawat ya, akibat perawat ini mencabut infus anaknya yang akan segera pulang di rumah sakit, kemudian terjadi pendarahan. Nah, kasus ini akhirnya tentu saja kita sudah tahu pelaku sudah ditangkap ya, karena melakukan kekerasan kepada perawat ini dikenakan juga pasal berlapis, yaitu perusakan barang. Nah, tentu kita tidak membahas mengenai itu karena itu sudah ditangani secara hukum ya, dan itu tentu pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah kapan sih uh, kita itu bisa mengatakan seorang tenaga medis atau para medis melakukan kesalahan ya dalam tindakannya. Nah, lantas bagaimana kita komplain tentang pelayanan mereka sebagai pasien dalam hal ini? Nah, seringkali kita terlalu cepat ya menghakimi tenaga medis atau para medis ini berdasarkan berita yang kita dengar gitu ya, dan berita-berita ini kadang dibumbui-bumbui ya oleh oknum teman-teman rekan-rekan wartawan, media massa ya, padahal belum tentu seperti itu. Banyak juga kasus yang akhirnya ternyata di pengadilan tidak terbukti bersalah, namun akhirnya juga tidak diberitakan. Nah, ini tentu agak kurang adil begitu ya. Oleh karena itu, mari kita belajar sedikit tentang teori kelalaian medis ya. Nah, masalah malpraktek ini ya, itu sebenarnya tidak ada dalam istilah hukum Indonesia, tapi ada dalam kamus hukum luar negeri, yaitu professional misconduct atau lack of competence ya. Jadi terjadi suatu perilaku yang tidak profesional atau penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan dari standar profesinya gitu ya, termasuk kurang kompeten ya dari sisi rata-rata ya. Yang penting rata-ratanya. Jadi tidak perlu seorang tenaga medis para medis itu harus memiliki standar tertinggi, tapi standar rata-rata aja. Jadi kalau misalkan seorang dokter umum harusnya bisa melakukan itu, nah maka dokter umum yang sedang menjadi tersangka atau terdakwa juga harus bisa melakukan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya secara rata-rata dokter umum memang tidak bisa melakukan hal tertentu, tentu dokter yang sedang menjadi tersangka atau terdakwa ini juga harusnya juga tidak perlu sampai melakukan tindakan yang kompetensinya setinggi itu begitu. Nah, ini tentu menjadi konsekuensinya ke saksi ahli juga nanti. Saksi ahlinya juga harus saksi ahli yang setara kompetensinya dengan situasi kondisi kerja yang sama. Jadi ketika seorang dokter umum yang menjadi tersangka atau terdakwa, maka yang menjadi saksi ahli haruslah dokter umum juga, ya, bukan seorang profesor misalkan, ya. Nah, ini kesepakatan internasional ini, ya. Jadi bukan kata saya loh ini. Nah, ini perlu juga menjadi catatan bagi para hakim, ya, juga para penegak hukum yang lain terkait misalnya menerima kesaksian ahli dari para saksi ahli jika ada kasus kelalaian medis. Ini juga sebenarnya tidak hanya untuk para medis atau tenaga medis, tapi juga untuk semua profesi ya, bahwa patokannya itu adalah kompetensi yang setara dengan situasi kondisi kerja yang sama. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Kasus ini kita tahu bahwa perawat melepas infus itu ya, kemudian terjadi pendarahan. Nah, ini memang termasuk risiko medis. Ya, risiko yang memang tidak bisa hindari karena infus itu kan memang masuk ke pembuluh darah begitu ya, apalagi katanya ya perawat telah mengatakan jangan anaknya digendong, tapi ibunya tetap menggendong anaknya sehingga terjadi pendarahan ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Kalau tadi di luar negeri sebenarnya ada istilah malpraktek. Di Indonesia malpraktek itu ada, tapi tidak jelas tertulis malpraktek di situ, tapi spesies-spesiesnya, jenis-jenisnya itu tersebar di berbagai peraturan perundangan. Misalnya aborsi ada di kita undang-undang hukum pidana secara umum. Tetapi kalau kelalaian medis juga
ada juga di kitab undang-undang hukum pidana, tapi hal-hal tertentu ada lagi di undang-undang praktek kedokteran misalkan, jadi tersebar gitu ya. Dan memang fokusnya itu di kelalaian medis sebenarnya, karena kan jarang ya dokter atau para medis itu sengaja melakukan kesalahan. Jadi istilahnya kelalaian. Nah, kalau digugat secara perdata tentu perlu memenuhi beberapa syarat ya. Nomor satu, ada perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan itu melanggar undang-undang atau melanggar hak dari pasien, juga melanggar kewajiban dia sebagai tenaga medis atau paramedis, kemudian juga melanggar kesusilaan dan asas kehati-hatian yang umum tadi saya bilang. Kemudian cara yang kedua yaitu harus ada kesalahannya bisa disengaja atau tidak. Dalam hal ini biasanya seringnya tidak disengaja. Kemudian yang ketiga adalah adanya hubungan sebab akibat langsung ya, bukan tidak langsung. Harus hubungan sebab akibat yang langsung antara kerugian dengan tindakan tenaga medis atau paramedis ini. Dan yang terakhir harus ada kerugian ya. Jadi kalau tidak ada kerugian maka itu bukan masalah hukum ya. Anda bisa komplain ke customer service rumah sakit. Nah, hal-hal ini harus diperjelas. Kemudian nanti juga akan saya tampilkan slide ini, yaitu terkait secara garis besar semua hal-hal yang tidak diinginkan itu dalam suatu tindakan medis itu kita sebut sebagai error atau violation. Nah, error ini ada near miss ya, jadi nyaris salah. Jadi ketika misalnya ada perawat yang nyaris menyuntikkan obat yang salah ke pasien, tahu-tahu seniornya memperingatkan, jangan suntik obat itu. Nah, itu belum sempat salah ya, near miss ya. Nah, kemudian jika sudah terlanjur terjadi adverse event atau kejadian tidak diinginkan, maka itu bisa kita bagi lagi, ada yang preventable yang bisa dicegah dan unpreventable yang tidak bisa dicegah. Yang preventable ini yang bahaya, dalam arti dokter atau tenaga paramedis bisa disalahkan jika tidak melakukan pencegahan. Tetapi kalau yang unpreventable, nah ini yang tidak bisa disalahkan, misalkan shock anafilaktik ketika disuntik vaksin COVID, misalkan tiba-tiba kejang. Nah itu tidak bisa diprediksi, walaupun sebelumnya sudah dicek alergi atau sudah ditanya ada alergi atau belum, tapi ada namanya alergi tipe lambat ya. Jadi mungkin ada mungkin dulunya nggak alergi obat itu, tapi lama-lama ketika usianya semakin tua dia menjadi alergi terhadap obat itu. Apalagi kalau ini vaksin baru misalkan. Nah, ada juga yang tidak termasuk kategori ini, yaitu antara lain kalau itu komplikasi dari penyakit. Orang sering mengira ini salahnya dokter atau salahnya perawat, padahal itu komplikasi penyakit dia sendiri. Yang dimana misalnya dia telah datang ke rumah sakit, udah parah gitu. Atau adanya adverse outcome, efek samping dari obatnya, bukan karena tindakan dokternya. Atau yang di luar ini semua yaitu risiko medis tadi saya bilang. Ini tidak termasuk dalam kategori ini semua. Kalau risiko medis ya memang kayak tadi ya, hal-hal kayak tadi misalnya pendarahan akibat adanya infus, itu risiko medis ya. Ada sekian persen yang memang orang kalau dilepas infusnya akan terjadi pendarahan, apalagi jika tidak mengikuti nasihat tenaga medis atau paramedis. Jadi hal-hal inilah yang membuat seringkali tenaga medis atau paramedis itu tidak bisa dijerat secara hukum, bukan karena pihak penegak hukum berpihak pada mereka, namun secara teori hukum pun ternyata tidak semudah itu mengklaim seorang tenaga medis atau paramedis itu salah. Demikian pencerahan dari saya. Silakan like dan subscribe dan komen di bawah ini. Mungkin kita akan melakukan webinar ya jika banyak yang masih ada pertanyaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan.